Tanah masih bergetar pelan akibat jatuhnya 3 utusan. Debu belum habis turun, tapi seluruh medan mendadak sunyi. Semua mata tanpa terkecuali tertuju pada 2 titik. Di sisi kiri Noyo Genggong berdiri dengan wujud perempuannya yang membara. Rambut merah menyala, aura panas membungkus tubuh seperti uap dari kawah gunung. Di sisi kanan, Ratu Wening baru saja muncul dari balik kematian 3 utusan. Berdiri anggun dengan rambut hitam kebiruan menjuntai, dan aura sedingin bayangan kematian. Hening yang mencekam, disusul bisikan-bisikan dari kejauhan. Prajurit bayang angin berbisik tegang. Gila, 2 wanita yang berdiri ini sudah cukup untuk menghancurkan 2 kerajaan sekaligus, Pak. Prajurit bayang hitam berbisik lebih pelan. Kita ini cuma NPC. Kalau mereka mulai bicara, ini benar seriusan. Udara mulai bergetar halus, seperti ada tekanan tak terlihat. Resi Joyo-Wasiso bergumam pelan tapi tegas. Satu salah kata bisa memicu pertumpahan darah lagi. Langkah kaki anggun terdengar perlahan mendekat. Ratu Wening dengan suara lembut tapi dingin menusuk. Kupikir aku bisa masuk dengan sopan, tapi rupanya yang diundang hanya yang bisa membakar medan. Noyo Genggong menyeringai tipis. Terdengar dalam suara santai namun tajam. Oh, kalau yang kau sebut membakar tanah, itu memang aku. Itu upayaku menyelamatkan cucu orang. Kalau kau datang dengan niat baik, kau bisa bicara dari situ sekarang, Wening. Tidak usah memancing. Ratu Wening mengabaikan Noyo Genggong. Suaranya kini tertuju pada 1 titik. Aris, sudah kukatakan, tawaranku tak akan datang 2 kali. Suasana hening. Aris tidak menjawab. Hanya suara nafas beratnya yang terdengar samar. Kebo Ireng berbisik kepada Resi Joyo-Wasiso dengan khawatir. Resi, apa mereka akan bertarung memperebutkan Aris? Bukan bertarung, Kebo Ireng. Lebih tepatnya seperti tarik-menarik kepemilikan. Ini soal harga diri dan pengaruh. Mbah Sabar maju 1 langkah. Dengan tenang namun terasa berat. Bumi seolah berhenti bergetar. Cukup! Hening. Semuanya terdiam. Kalau kalian ingin bicara tentang cucuku, bicaralah di hadapanku. Kalau ingin bertarung, selesaikan urusan kalian lebih dulu. Karena aku tidak akan membiarkan 1 jari pun menyentuhnya lagi tanpa melewati aku. Udara menjadi lebih tenang. Namun itu hanya beberapa saat. Lalu terdengar suara Ratu Wening. Lama tidak melihatmu, Mbah Sabar. Dan aku selalu tahu, satu-satunya alasan aku tak bisa mengambil Aris adalah karena kau masih hidup. Noyo Genggong menyela, tidak mau kalah. Sama, dan kau tak akan pernah bisa berani mencoba selama aku masih berdiri di dunia ini. Atmosfer kembali tegang, lebih intens dari sebelumnya. Ada dentingan energi halus yang bertabrakan. 2 pengendali elemen agung kini berdiri dalam 1 medan. Dan 1 pemuda di tengah dengan kekuatan besar adalah porosnya. Dan semua pihak tahu, apapun yang terjadi setelah ini bisa mengubah keseimbangan seluruh dunia roh. Ratu Wening berdiri tegak. Bayangan kabut di sekelilingnya tampak hidup, bergerak seperti kelopak bunga yang mekar di malam hari. Tatapannya kembali kepada Aris yang masih terduduk dalam kabut penyembuh. Aura dari tubuh Aris mulai stabil sepenuhnya, tapi dia sudah membuka matanya. Nafasnya lambat, matanya sedikit kosong, tapi
kini mulai menyala. Ratu Wening melangkah lebih dekat kepada Mbah Sabar dan Aris. Kau tak perlu memilih jalan lama, Aris. Tidak harus jadi pahlawan. Tidak harus jadi alat mereka. Dan juga, kau tidak harus mati untuk orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu. Hening sejenak. Lalu Ratu Wening melanjutkan dengan nada menggoda. Kau punya kekuatan yang bahkan langit tidak bisa menahan, Aris. Dan aku menawarkan tempat untuk kekuatan itu tumbuh tanpa batas. Tempat di mana kau bisa jadi dirimu yang paling kuat. Terdengar dengusan kecil dari Noyo Genggong, nyaris seperti auman. Tawaranmu itu seperti menjual bayangan untuk hidup di tempat tanpa cahaya, Wening. Menjanjikan kekuatan yang palsu. Ratu Wening menoleh cepat ke Noyo Genggong. Senyum tipis di wajahnya tak berubah. Ada nada mengejek. Kau membuatku tertawa, Noyo Genggong. Dan kau mengekang kekuatan Aris agar dia tetap jadi anak kecil yang patuh. Itu bukan perlindungan, Noyo Genggong. Itu penjara yang dibungkus kenaifan. Mbah Sabar mengangkat tangannya, tidak menyerang, hanya memberi isyarat. Dia tidak butuh tempat, Wening. Yang dia butuhkan adalah waktu untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan jadi milikmu, bukan pula jadi milik siapapun. Dia punya jalannya sendiri. Lalu getaran kecil di tanah terasa. Aris mulai berdiri. Suara nafasnya lebih jelas dan penuh kesadaran. Aris bersuara pelan, tapi jelas dan tegas. Ada kekuatan baru di dalamnya. Sudah, cukup Mbah. Nggak perlu Mbah dengerin omongan dia. Keheningan sesaat, semua mata tertuju pada Aris. Semua dari kalian mengatakan aku ini sesuatu. Seorang pewaris, seorang pembakar, seseorang yang harus memilih tahta atau kehancuran. Tapi kalian semua lupa satu hal. Aku belum pernah meminta jadi siapa-siapa. Ratu Wening suaranya sedikit tercekat. Ada nada tak percaya. Kau menolak tawaranku lagi, Aris? Aris mengangguk. Suaranya mantap tanpa keraguan. Iya, Wening. Kalau jadi kuat artinya adalah jadi milikmu atau jadi alat siapapun. Maka aku lebih baik tetap lemah seperti ini sampai aku bisa kuat dengan caraku sendiri. Aku nggak butuh jalan pintas. Hening yang dalam. Aura di sekeliling Ratu Wening mulai berdenyut pelan. Ada suara samar bayangan tak berbentuk di belakangnya yang menggeliat, yang seakan merasakan kekecewaan Ratu Wening. Lalu tiba-tiba Ratu Wening tersenyum, senyum tipis yang dingin. Baik, tapi ingat Aris, dunia perang ini tidak menunggu orang-orang yang baru belajar merangkak. Langkah kaki Ratu Wening berbalik arah dan kabut mengikutinya. Ketika waktunya datang nanti, Aris, dan semua yang kau lindungi sudah lenyap, pintuku akan tetap terbuka. Kau akan masuk, tapi bukan sebagai raja, melainkan tawanan dari pilihanmu sendiri. Lalu Ratu Wening menghilang tanpa jejak. Keheningan menyelimuti medan. Lalu disusul suara nafas lega dari banyak orang. Kebo Ireng bergumam pelan, penuh makna. Kau telah menolak hal yang banyak pemimpin tak sanggup menolaknya, Aris. Tapi kau belum selesai. Baru mulai mengenal medan sebenarnya. Perjalananmu masih panjang. Medan perang telah sunyi, kabut dari Ratu Wening menghilang. Tapi hawa dingin yang ditinggalkannya
masih terasa menusuk kulit. Mbah Sabar berdiri tegak, memandangi langit yang perlahan menghembuskan cahaya remang-remang fajar roh. Aris duduk bersila di tengah bekas lingkaran ledakan. Nafasnya mulai tenang. Suara asap tipis berputar, disusul suara nafas Noyo Ginggong yang perlahan mereda. Lalu Noyo Ginggong, suaranya berat dan dalam, tidak mengancam, seolah melayang. Waktu untuk kehadiranku sudah selesai. Sabar, sekarang aku pamit untuk kembali ke wadah cucumu. Suara perlahan memudar. Asap tipis berputar dari sisi kanan tubuh Haris. Perlahan, sosok perempuan Noyo Ginggong dalam wujud cantiknya mengembun jadi kabut dan kembali terserap ke dalam tubuh Haris melalui punggungnya. Aura panas menghilang, suhu mereda. Namun bisikan energi di tubuh Haris kini lebih tertata. Noyo Ginggong telah kembali ke tempatnya, menjadi pelindung tidur yang berjaga dalam diam. Beberapa menit kemudian, Kebo Ireng perlahan melangkah maju. Tongkat pusaka yang ia pegang sejak pelarian dulu kini terlihat bersinar kembali, seolah menyambut keputusan yang sudah lama tertunda. Lalu Kebo Ireng berdiri tegak, menatap semua medan. Medan ini sudah selesai untuk sekarang. Tapi benih racun yang mereka tanam di Niskala belum tercabut. Resi Jayawasiso mengangguk. Ia berdiri di sisi kanan mantan raja, seperti posisi lamanya dulu sebagai penasehat utama. Resi Jayawasiso mengangguk pelan. Benar Kebo Ireng, kebohongan itu sudah terlalu lama menguasai istana. Lalu Mbah Sabar dengan suara pelan dan penuh perhatian. Kau akan kembali Kebo Ireng, kembali ke tempat yang pernah kau tinggalkan dengan begitu berat hati. Kebo Ireng menatap lurus ke lembah yang mengarah ke Niskala. Suaranya mengeras. Sudah waktunya Mbah Sabar. Aku harus kembali ke tahtaku. Maharani istriku, Chandra Kirana, masih di sana. Dia hidup dalam kebohongan. Selama dia masih duduk sendiri tanpa tahu kebenarannya, istana akan terus dikungkung kebohongan yang mereka ciptakan. Aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Aris menatap Kebo Ireng sejenak. Ada keraguan dalam suaranya. Kau yakin dia akan menerimamu kembali Kebo Ireng? Setelah sekian lama, setelah apa yang terjadi, ini bukan hal yang mudah. Kebo Ireng tidak menjawab langsung. Sorot matanya mengeras, ada tekad membaca. Aku tidak kembali untuk minta diterima Aris. Aku kembali untuk memperbaiki apa yang dulu kutinggalkan, untuk merebut kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikku, dan terutama untuk membersihkan nama baikku dan juga nama baik anakku dari fitnah yang disebarkan oleh mereka yang haus kekuasaan. Resi Jayawasiso menegakkan tubuh, mengangguk setuju. Ini bukan hanya tentang tahta Aris. Ini tentang keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan. Sang raja harus kembali ke tempatnya. Mbah Sabar menghela nafas pelan, seolah menerima. Jalanmu akan berat Kebo Ireng. Banyak duri dan rintangan yang menunggu di sana. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kebo Ireng berbalik menatap Mbah Sabar, sedikit tersenyum tipis. Aku tahu Mbah, tapi aku sudah siap. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini aku tidak sendirian. Lalu terdengar suara gulungan dibuka. Resi Jayawasiso membuka peta spiritual yang terbentang di udara, menunjukkan garis batas antara Alas Purwo, Niskalapura, dan kerajaan-kerajaan lain di Alas Purwo. Lalu Resi Joyo bersuara, Merapi sudah terlalu dalam menancapkan pengaruhnya ke Kebo Ireng. Mereka memanfaatkan retaknya Alas Purwo dan jiwa-jiwa yang tersesat
untuk membangun kekuatan bayangan. Butarakala, pemimpin mereka, bukan hanya pemangsa roh. Dia penjaga kutukan kuno yang selalu mencari celah. Pengaruhnya bisa menyebar kemanapun jika tidak dihentikan. Kebo Ireng menatap peta dengan sorot mata membara. Setelah aku pulihkan Niskalapura, aku akan ajak rakyatku menyerang Merapi. Basabar melangkah mendekat. Suaranya bijak. Menyerang atau membersihkan Kebo Ireng. Ini bukan hanya soal kekuatan. Kebo Ireng menoleh pada Mbah Sabar, lalu mengangguk. Iya Mbah, bukan menyerang dengan rasa benci, tapi dengan tujuan menghentikan aliran roh busuk mereka sebelum dunia manusia ikut runtuh. Kita tidak bisa membiarkan kekacauan ini berlanjut. Ini demi keseimbangan. Resi Jayawasiso melihat ke arah Haris. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat besar Kebo Ireng. Mereka memiliki pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kebo Ireng menghela nafas, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Aku tahu Resi, tapi kita tidak punya pilihan lain. Niskalapura adalah gerbang, dan Merapi adalah sumber racunnya. Kita harus memotong akarnya. Lalu Kebo Ireng berbalik ke arah Mbah Sabar dan Haris. Tatapannya penuh harapan. Mbah Sabar, Haris, ikutlah bersamaku ke Niskala. Rakyat akan percaya jika kalian di sisiku. Alaspurwo juga akan lebih cepat pulih dengan kekuatan kalian. Kehadiran kalian akan sangat berarti. Haris menatap Mbah Sabar sejenak, lalu menatap Kebo Ireng. Suaranya tenang, tapi tegas. Maaf Kebo Ireng, tapi aku belum siap. Keheningan sesaat. Kebo Ireng menatap Haris dengan sabar. Aku harus kembali ke dunia manusia, ke tubuhku. Apa yang terjadi di sini membuat jiwa dan ragaku terpecah. Aku merasa seperti ada bagian diriku yang tertinggal. Kalau aku terus memaksakan diriku di sini, yang akan tersisa hanya kekuatan tanpa kesadaran. Aku harus kembali untuk menyatukan diriku lagi Kebo Ireng. Mbah Sabar menatap Kebo Ireng. Suaranya bijak dan berwibawa. Aku juga tidak bisa ikut campur urusan kerajaan kalian Kebo Ireng. Aku ini hanya orang tua yang berusaha menjaga cucuku, membawanya pulang dan tetap utuh, dan memastikan dia menemukan jalannya sendiri. Itulah tugasku sekarang Kebo Ireng. Kebo Ireng menghela nafas, mengangguk memahami. Aku mengerti Mbah. Ini memang bukan pertempuran kalian secara langsung. Mbah Sabar melangkah maju, menepuk bahu Kebo Ireng. Tapi Kebo Ireng, saat kau menuju Merapi nanti, saat pertarungan yang sesungguhnya dimulai, kau tidak sendiri. Kami akan datang. Aku dan Haris, kami akan berdiri di sisimu. Kebo Ireng tersenyum samar. Ada kelegaan dalam tatapannya. Itu sudah lebih dari cukup Mbah. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku tahu kalian akan selalu ada. Teman yang baru aku kenal, namun sudah terasa seperti teman lama yang bisa aku andalkan. Terima kasih Mbah Sabar, Haris. Sementara itu, pasukan Bayang Agung yang selama ini setia mengikuti Haris, roh-roh buangan yang menemukan tujuan di bawah komando manusia muda itu, berdiri rapi di sisi utara medan. Haris melangkah pelan ke depan mereka. Suaranya tidak lantang, tapi cukup
untuk terdengar oleh semua. Lalu Haris berbicara kepada pasukannya. Kalian bukan prajuritku lagi. Hening sesaat, atmosfer penuh perhatian. Kalian sekarang penjaga tanah ini. Temani dia, Kebo Ireng, karena dia akan memulihkan yang pernah kita jaga bersama. Tolong bantu dia dengan nyawa kalian. Berikan kesetiaan kalian padanya, seperti kalian memberikannya pada aku. Suara serempak dari pasukan Bayang Agung yang menunduk dalam. Tak ada sorakan, hanya keheningan penuh hormat. Mereka tahu, ini bukan perintah pengusiran, tapi pelepasan tugas, sebuah kehormatan baru. Haris menatap ke arah Panglima Bayang Senyap. Tapi kau, Panglima Bayang Senyap, kau ikutlah bersamaku. Jalan kita masih panjang. Panglima Bayang Senyap dengan suara tegas, anggukan hormat, terdengar dalam nadanya. Siap Tuan, saya akan selalu mengikuti kemanapun Anda melangkah. Kebo Ireng melangkah ke depan, berdiri di hadapan pasukan Bayang Agung dan menatap Haris. Aku tidak akan menyia-nyiakan mereka, temanku. Mereka akan punya tempat dan kehormatan di sampingku. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam pemulihan Niskalapura dan Alas Purwo. Dan bersama mereka nanti, kita akan menghentikan Butara Kala. Pasukan Bayang Agung dan sisa-sisa pasukan Niskalapura mulai bergerak. Beberapa menyiapkan jalan menuju Niskalapura, yang kini akan menyambut kembalinya sang penguasa lama. Resi Jayawasiso dengan suara tegas dan penuh strategi. Aku akan lebih dulu membuka gerbang istana, Kebo Ireng. Aku tahu jalan rahasia yang mereka belum ubah. Aku akan pastikan jalan itu aman untuk kalian masuk. Kebo Ireng mengangguk pada Resi Jayawasiso. Hati-hati Resi, mereka mungkin sudah mengantisipasi langkah kita. Resi Joyo tersenyum tipis. Aku lebih tahu istana itu daripada mereka, Kebo Ireng. Serahkan padaku. Langkah kaki Resi Jayawasiso menjauh, disusul suara keramaian pasukan yang mulai bergerak. Sementara itu, Basabar menyentuh bahu Haris pelan. Basabar dengan suara lembut penuh kasih sayang. Waktumu di sini sudah cukup, Le. Sekarang saatnya kita pulang, kembali ke dunia manusia. Tapi ingat, jalan pulang itu bukanlah akhir. Kadang justru awal pertarungan yang sesungguhnya. Kamu harus menyatukan kembali jiwa dan ragamu. Itu adalah fondasi untuk kekuatan yang lebih besar. Haris menghela nafas, menatap Kebo Ireng yang bersiap pergi. Kebo Ireng, semoga kau berhasil. Kami akan datang nanti. Kebo Ireng mengangguk, menatap pada Haris dan Basabar. Suaranya tulus. Aku pegang janji kalian. Sampai jumpa di Merapi, teman-temanku. Jaga diri kalian. Suara langkah kaki Kebo Ireng yang mulai menjauh, diikuti oleh sisa pasukan. Basabar menepuk bahu Haris lagi. Ayo Le, kita juga harus kembali. Kawan-kawanmu sudah menunggu di luar. Akhirnya mereka berpencar. Kebo Ireng kembali ke istananya, bersiap merebut kembali tahtanya. Resi Joyo menyiapkan rencana perlawanan dari dalam Niskalapura, memanfaatkan setiap celah.
Pasukan Bayang Agung mulai menebar pengaruh mereka untuk mengamankan jalan dan membantu pemulihan di bawah pimpinan Kebo Ireng. Sementara itu, Aris dan Basabar kembali membuka gerbang ke dunia manusia, membawa luka, pelajaran, dan kekuatan yang belum selesai. Aris dengan suara pelan berbicara pada Panglima Bayang Senyap yang tak terlihat. Bayang Senyap, kau ikut bersamaku, tapi jadilah bayanganku. Jangan menampakkan wujudmu. Kita harus bergerak tanpa menarik perhatian. Siap, Tuan. Saya akan menjadi bayangan di belakang Anda. Basabar menatap langit alas Purwo yang perlahan berubah warna. Suaranya penuh makna. Langit alas Purwo perlahan berubah warna, Le. Tapi tak benar-benar cerah. Suara angin berdesir terasa dingin. Karena di kejauhan, bayangan Merapi masih menunggu. Dan Butara Kala belum bergerak. Ini baru permulaan. Sementara itu, di sebuah penginapan tua di pinggiran alas Purwo, terlindung dari medan spiritual utama. Tempat itu dikenal sebagai titik aman bagi para pencari gaib. Bukan tempat yang nyaman, tapi cukup kuat untuk menahan getaran dari dunia arwah. Di salah satu kamar, lilin-lilin kecil menyala redup, berjajar mengelilingi ranjang bambu di tengah ruangan. Bram duduk di lantai dengan kaki menyilang, kedua tangan bersedekap. Wajahnya cemas, matanya sesekali melirik ke pintu. Tole mondar-mandir di dekat jendela, bolak-balik menyibak tirai tipis sambil mengomel setengah berbisik. Tole dengan suara resah bercampur kesal. Ini kayaknya udah lebih dari 3 jam sejak getaran terakhir dari dalam hutan loh, Bram. Haris itu manusia atau bahan peledak sih? Bisa-bisanya bikin jantungan seperti ini. Bram dengan suara tenang tapi jelas ada nada lelah. Tenang, Le. Kalau dia masih di sana, berarti belum selesai. Kalau sudah selesai, dia pasti kembali. Atau setidaknya ada kabar. Tole kelihatan makin gelisah, mondar-mandir ke sana kemari. Kabar buruk biasanya yang datang duluan kalau sama Aris. Jangan-jangan dia malah lagi nego sama jin penunggu hutan buat endorse jenglot. Duh, bisa-bisa kita malah disuruh jadi manajernya. Bram menghela nafas, tersenyum tipis. Jangan ngomong sembarangan kamu, Le. Dia itu lagi berjuang loh. Lah, berjuang kok lama banget. Ini udah kayak nungguin pacar dandan buat kondangan tahu. Atau jangan-jangan dia lagi upgrade kekuatan, terus lupa jalan pulang. Kan repot kalau dia tiba-tiba nongol pakai sayap naga. Di sebelah mereka, Rani duduk tak jauh dari ranjang. Wajahnya muram, matanya sembab tapi tajam. Dia tak berkata banyak. Dan di sudut ruangan seorang perempuan duduk bersandar pada dinding. Rambutnya panjang, wajahnya tenang, tatapannya tajam tapi tidak dingin. Ia belum banyak bicara sejak mereka tiba. Wanita misterius yang katanya diutus oleh seorang penjaga tua. Wanita misterius itu bersuara datar tanpa emosi berlebih. Namaku Ratna. Dan sejak saat itu, hanya beberapa patah kata yang keluar dari mulutnya. Namun sesekali, Rani mencuri pandang ke arah wanita itu. Gerakan tangannya menegang, entah karena bingung atau karena merasa aneh dengan kehadirannya. Di penginapan malam itu, lilin berkedip. Suasana sedikit lebih tegang dan misterius. Ada bisikan samar. Tole berbisik ke Bram, suaranya pelan dan curiga. Bram, wanita itu ngaku dari mana sih? Kau lihat nggak waktu dia masuk? Kayak jin.
Tiba-tiba udah di pojokan aja. Jangan-jangan dia delivery order dari dunia lain ya? Bram melirik Tole, lalu kembali mengawasi Ratna. Suaranya rendah. Dia muncul tiba-tiba, Le. Tepat setelah kita mendeteksi getaran besar dari alas Purwo. Dan dia tahu nama Aris. Bahkan tahu soal ajian Badar Geni. Aku rasa dia bukan orang biasa. Udah kuduga. Jangan-jangan dia intel dari makhluk roh yang nyamar jadi orang kalem, Bram. Kan serem kalau musuh udah menyusup begini. Bram menggeleng pelan. Jangan buru-buru menuduh, Tole. Dia tidak menunjukkan niat jahat. Justru aura dia terasa bersih kok. Rani menghela nafas lirih. Disusul suara gesekan kecil saat dia bergerak. Namamu Ratna ya? Wanita itu menoleh. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Seolah tidak terpengaruh oleh suasana tegang di ruangan. Iya. Rani masih ragu. Suaranya sedikit bergetar. Aku punya kakak. Hilang waktu SMA. Kebetulan namanya juga Ratna. Dan mungkin umurnya juga sama sepertimu. Tapi itu pasti cuma kebetulan. Kan gak mungkin. Dunia ini gak sekecil itu kan? Ratna tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Rani dalam-dalam. Mata mereka terkunci. Beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Bram dan Tole saling melirik penuh tanya. Merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Lalu Ratna dengan suara pelan, namun setiap kata terasa menembus. Kalau itu bukan kebetulan, apakah kau siap mendengarnya nanti? Apakah hatimu siap menerima kebenaran? Rani terdiam, nafasnya tercekat. Seperti udara di sekitarnya tiba-tiba menipis. Matanya membulat, menatap Ratna. Seolah baru saja memahami sesuatu yang mengerikan, sekaligus melegakan. Tiba-tiba semua lilin di ruangan bergetar kecil. Api menari, bukan karena angin, tapi karena getaran energi yang sangat halus mulai terasa. Tole dengan suara tegang, setengah berbisik. Kau ngerasakan itu kan, Dul? Itu bukan gempa bumi kan? Jangan-jangan itu Aris lagi latihan jurus baru. Terus efeknya sampai sini. Duh, bisa ambruk nih penginapan. Bram berdiri perlahan. Matanya waspada, memandangi sekeliling. Iya, Le. Terasa kali getarannya. Dia mungkin udah dekat. Dan energinya terasa kuat sekali. Kalau ini bukan dekat lagi, Tul. Ini rasanya kayak ada truk lewat di depan rumah kita. Jangan-jangan dia datangnya sambil bawa rombongan jin dangdut koplo ya, Tul. Ratna menunduk, kemudian berdiri dengan tenang. Tangannya merapikan ujung kain di lututnya. Ratna dengan suara datar, tapi ada nada mendesak. Bersiaplah. Yang akan datang bukan hanya Aris, tapi juga bagian dari dunia yang sudah berubah. Rani menggenggam tali tas ranselnya lebih erat. Suaranya cemas. Apa dia masih Aris yang sama? Atau dia berubah total setelah semua ini? Ratna menatap Rani lembut, tapi suaranya tegas. Dia akan selalu jadi Aris. Jiwanya takkan berubah. Tapi kalian harus siap menerima sisi yang tak kalian kenal darinya. Sisi yang terbentuk dari pertempuran dan pelajaran yang baru dia alami. Dia tidak akan sama seperti Aris yang kalian kenal sebelumnya. Bram melangkah mendekat ke arah pintu.
wajahnya serius. Apapun yang terjadi, dia tetaplah temanku. Tole menghela nafas pasrah. Ya, sudahlah. Kalau dia jadi naga, semoga naganya nggak minta makan nasi goreng. Di luar penginapan tua itu, angin mulai berhembus lebih keras. Daun-daun bambu di sekitar bangunan berdesir, seolah menyambut tamu agung yang tak terlihat. Suasana malam terasa dingin, namun ada energi hangat yang perlahan mendekat. Tole dengan suara kaget, disusul suara pintu kayu yang dibuka cepat dan berderit. Mataharinya belum terbit, tapi kabutnya kok bergerak kemari. Ini kabut apa sih? Jangan-jangan kita kedatangan tamu tak diundang dari dimensi lain, yang numpang lewat doang. Bram dengan suara tenang namun penuh makna, tatapannya tajam menembus kegelapan. Karena yang akan datang membawa kabut dari dua dunia sekaligus, Le. Kabut alas Purwo dan kabut dunia roh. Ini bukan kabut biasa. Suara langkah kaki samar dari kejauhan, perlahan mendekat. Terdengar mantap di tanah yang kering. Ada bisikan angin yang membawa aura aneh, campuran kelelahan dan kekuatan. Dari kejauhan, siluet tiga sosok mulai terlihat, muncul dari dalam kegelapan malam yang perlahan tersibak. Basabar berjalan paling depan, jubahnya sedikit berkibar. Langkahnya tenang dan berwibawa, seperti akar pohon yang kokoh. Di sampingnya Aris, langkahnya mantap, namun bahu dan postur tubuhnya tampak masih sedikit lemah, seolah baru melalui cobaan berat. Ia diselumuti aura lembut berwarna kebiruan dari Liung Sabar, yang kini terasa lebih harmonis dan terkendali. Dan satu sosok tinggi berjubah bayangan terlihat samar, panglima bayang senyap, yang mengikuti dalam diam. Nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, hanya bayangan yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Langkah kaki berhenti di halaman penginapan. Batu kerikil di halaman penginapan terdengar bergeser. Keheningan menelan malam, hanya suara angin dan desah nafas yang tertahan. Disusul suara Rani yang melangkah cepat keluar dari pintu. Rani, suaranya nyaris gemetar, penuh kekhawatiran yang mendalam. Matanya berkaca-kaca. Aris.